kesadaran itu datang dari mana? Tak terasa sudah 1 tahun lamanya. Lana datang dari jauh. Dari kota yang hanya mengenal jalan kering dan langit yang berdebu. Tanpa mengetahui kata hukum dan lingkungan dalam baris yang sama. Lana bertanya apa yang mereka cintai dari tanah yang senantiasa basah ini. Jika mereka memang mencintainya, bagaimana mereka menjaganya? Nah, ini aku udah nyari nih dari sisi yuridisnya. Seharusnya emang kita nggak usah bahas isu itu. Jadi, emangnya kamu mau kalau kita ngulang lagi? Ya bisa, selagi kamu gak ngilang terus kita ngerjain. Guys, udah pang, mau bukan mau lagi terus sampai ampau turun dari langit. Gini kada tuntung-tuntung tugas kita. Benar kata Ima, tugas kita nih sebenarnya mudah aja, asal pemikiran kita tuh sama. Kamu juga, Anang, kamu kan baru ikut diskusi 2 kali. Terus Aji juga. Lagian, apa gerang lahan basah nih? Apa gunanya kita belajar nih? Di unit lain, mana ada kita belajar lahan basah? Unit kita ini aja lah. Ya karena di Kalimantan Selatan ini terdapat lingkungan lahan basah. Iya, tahu. Tapi gunanya apa? Itu aku tanya. Kita ini anak fakultas hukum. Bukan pernah kita bahas lingkungan lahan basah. Apa tuh hubungannya? Ya karena Ya apapun alasannya, aku malas sudah bahas lahan-lahan basahnya. Nah. Aku pulang enggak? Bisa gimana tadi diskusi kita? Jadi kan kita sudah sampai di tujuan artikel. Jadi gagasan feedback kita ke masyarakat yang kayak aku padas tadi tuh kayak apa kalau misalnya kita malah kuesioner. Jadi kita sebar di Banjarmasin Barat situ lah, kayak di Parak Rumah Aji tuh. Nah, ya jadi yang aku maksud kuesioner tadi tuh kita ada sekedar pertanyaan aja. Jadi kita masuki fun fact-nya juga tentang lingkungan lahan basah tuh. Waktu kita singkat banget loh, kamu yakin emang bisa nyari responden? Kayak gini aja, aku tadi kepikiran, gimana kalau kita bikin konten, kita wawancara masyarakat sekitar Banjarmasin Barat tentang gimana kesadaran mereka mengenai lahan basah. Nah, boleh juga tuh. Aku lagi diwawancara, Gin. guys, aku pulang duluan ya. Udah ditelepon nih sama orang rumah. Aji mau kemana? Terus bagian kamu gimana? Aku susulin aja ya dia. Aku tahu sih sebenarnya tempat kamu sering banjir, tapi kan Ya gimana ya? Cuman sekalinya banjir bikin sepi pembeli, sampah berserakan di mana-mana, dibawa sampah mulu. Malam tadi aku aja kecapean gara-gara bantu mamaku bersihin sampah. Bapak, mana ini si Aji? Ditelepon gak ngangkat. aku pikir kamu gak setuju sama usulan Mia buat kita bikin konten itu. Enggak, aku mau bikin konten aja. Ya, dengan pembahasan kita tentang isu yang kita akan bawakan. Jadi, menurut kalian di sini apa masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini? Menurut aku itu masalah utamanya itu dari degradasi lahan basah yang menyebabkan itu meningkatnya frekuensi banjir di Banjarmasin Barat. Kemudian, menurut kalian seberapa besar sih kerusakan lahan basah di Indonesia? Menurut yang aku cari, sekitar 6 juta hektar dari 24 juta hektar lahan gambut di Indonesia sangat rentan terhadap banjir. Di Kalimantan Selatan sendiri, sekitar 80% kesatuan hidrologis gambut sudah rusak akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan. Berarti yang oke. Yang terakhir, apakah ada contoh kasus lokal yang kalian ketahui? Kayak contohnya tuh banjir rob itu tahun 2021 sama 2022 di kelurahan Cileunca itu
yang itu tuh merendam rumah sama warung warga setinggi 40 cm. Jadi akibatnya kan di situ tuh aktivitas ekonomi sama sekolah tuh keganggu gara-gara banjir itu. Oke, baiklah, itu adalah isu yang akan kita bawakan ya. Dan itu kita akan lanjut dengan faktor penyebab minimnya kesadaran itu. Jadi mengapa kesadaran masyarakat terhadap lahan basah itu masih rendah? Menurut kalian kenapa? Kesadaran masyarakat di sini terhadap lahan basah itu masih rendah. Pertama karena kurangnya pemahaman, habis itu partisipasi masyarakat juga masih rendah sama edukasi terhadap masyarakat. Oke. Ya, kita bisa melakukan ketiga hal itu, yaitu kurangnya pemahaman, partisipasi masyarakat, dan juga akses dan edukasi yang terbatas. Jadi kita akan bahas dalam pembahasan ya. Apakah sudah ada dasar hukum untuk penggunaan basah? Sudah, baik di tingkat nasional maupun daerah, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH mewajibkan AMYHL membagi kegiatan pembangunan, PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang melindungi ekosistem gambut, Perpres Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 120 Tahun 2021 tentang membentuk BRGM untuk restoratif gambut dan mangrove, dan Permen LHK Nomor 5 Tahun 2022 tentang memperkenalkan lahan basah buatan. Oke, itu yang ada di nasional ya. Kalau yang tingkat daerah bagaimana? Ada juga di Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang pengelolaan sungai dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPRW di Banjarmasin. Namun sayangnya implementasinya itu masih lemah karena masih banyak penimbunan rawa dan alih fungsi sungai untuk pemukiman. Oke. Berarti itu adalah yang kita bahas tentang pembahasan hukumnya ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penegakan hukum dan kendalanya nih. Yang pertama, apa yang membuat penegakan hukum di lapangan ini kurang efektif? Menurut kalian gimana? Karena lemahnya koordinasi antar instansi dan rendahnya pelaporan dari masyarakat, warga seringkali hanya beradaptasi dengan banjir, misalnya meninggikan rumah tanpa ikut serta dalam pengawasan lingkungan. Jadi bukan persoalan aturannya. Baik, itu adalah pembahasan tentang penegakan dan kendala, dan selanjutnya kita akan bahas tentang dampak ekonomi dan sosialnya nih. Menurut kalian apa dampak ekonomi dari kerusakan lahan basah ini? Aku tahu, kalau menurut aku itu lahan basah itu sebenarnya melakukan pertanian, perikanan, dan juga usaha air. Tapi alih fungsi lahan itu menyebabkan produktivitas jadi menurun. Nah, banjir jadi meningkat dan kualitas lingkungan itu jadi lebih buruk. Baiklah, itu adalah yang kita akan bahas, dan aku izin ya menyimpulkannya. Jadi kuncinya ini adalah kesadaran masyarakat dalam menjaga. Dalam hatinya, Lana masih berkata, bagaimana caranya agar masyarakat sadar? Dimulai dari mana ya? I still curious. Adek, ini tahu nggak sih apa itu lahan basah? Lahan basah menurut aku itu area yang terkendali secara permanen atau
Iya, benar ya. Sebenarnya lahan basah itu merupakan rawa yang tergenang air dan seperti yang kita tahu, daerah Tadi ada. SMA 6 Banjarmasin ini kan dengar-dengar itu sering banjir ya. Baiklah, itu adalah wawancara kami bersama. Oh ya, Sekian Yan, dari kami. terima kasih. Terima kasih. Dadah. halo. Kami sekarang ada di SMA 6 Banjarmasin. Sama negatif apa sih yang kamu rasakan? Untuk sekarang dampak negatifnya, jadi lapangan untuk sekarang jadi licin dan dedaunan atau sampah bisa berlarutan atau lari-lari ke tengah-tengah lapangan. Selanjutnya aku mau nanya nih, ini kan banyak siswanya ya? Ya, Mbak. Menurut kamu tingkat kesadaran siswa ini terhadap pengelolaan yang basah itu gimana sih? Untuk sekarang mungkin tengah-tengah lah. Kadang-kadang ada siswa yang sadar, kadang-kadang ada yang enggak. Menurut kamu itu seberapa penting sih kesadaran dari siswa ini terhadap pengelolaan yang basah? Penting sekali, soalnya untuk sekarang sekolah SMA Negeri 6 Banjarmasin ini sangat perlu diperhatikan untuk saat membuang sampah, karena itu bisa berpengaruh juga untuk masa depan sekolah ini. Nah, dan terakhir pertanyaan sangat krusial nih. Menurut kamu apa sih cara yang paling efektif dalam pengelolaan yang basah? Untuk cara pengelolaan efektif dengan basah adalah untuk sekarang menurut saya lebih di lapangannya itu bisa lebih dipertinggikan lagi, sama tempat pembuangan sampah bisa diperbanyak, sama tempat untuk pembuangan selokan airnya bisa diperbanyak juga, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti banjir yang setinggi di atas lutut atau terjadinya orang sampai tergeser kan, itu aja. Iya itu. Baik. Maka berakhirlah sudah wawancara kita pada hari ini. Aku Rizky Aku Eli. dan kami bersama. Dimas itulah. Kami pamit undur diri. Dadah. Roll, kamera, action. Kira-kira Mas, dampaknya untuk masyarakat sekitar di sini apa ya Mas? Dampak banjir tersebut? Salah satunya masyarakat sini rumahnya ada yang terkena banjir ya, masuk air. Terus untuk warga-warga sekitar yang memiliki warung itu berdampak pada jualannya. Jadi orang kurang beli di situ, sama barang-barangnya tuh basah gitu untuk jualan. Pengaruh terhadap warung Bapak untuk Oh, ada pengaruhnya Bu. ya, dampak baik iya. dan buruknya Pak. Ya, soalnya kan kalau airnya kan susah ke sini. Ya. Jadi kan asa kurang lah. Ada orang yang belanja Iya. gitu. Belanja berarti kurang Bapak. Kurang. Dan-